Dalam Permenkes nomor 61 tahun 2016, jadi ada namanya disebut dengan HATRA, penyehat tradisional, bahwa di sini disebutkan setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal. Di usia 12 tahun sudah mulai melakukan pengobatan, namun kemudian dikembangkan lagi di usia 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Itu di kota Jogja bersama almarhum Dimas Andrian Arjuna. Oh, iya. Nah, ini kira Anda melakukan praktek-praktek penyehatan tradisional itu, saya kenal dengan Anda pertama itu menggunakan giling cendana ya. Giling cendana itu alhamdulillah berkat didikan beliau juga, Bapak Dimas Andrian Arjuna itu, dan itu di tahun 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, berbeda dengan podcast-podcast kami yang sebelumnya. Pada hari ini kami mengupas tentang HATRA, penyehat tradisional. Maka dari itu kami mengundang salah satu narasumber, praktisi dan juga koordinator wilayah Sumatera, Persatuan Pengobat Alternatif Tradisional Republik Indonesia atau PEPARTRI. Di sini hadir Saudara Dimas Aryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dimas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang udah pindah ke Jambi ya? Ya, sekarang sudah di Jambi, tepatnya di Kecamatan Bajubang. Oh iya, Bajubang. Jadi itu hijrah atau memang sekedar mengembangkan? Insya Allah itu sudah hijrah. Hijrah ya. Jadi kalau di Palembang ini Sebagai kota kelahiran. kota kelahiran dan juga praktek juga masih Ya. Sahabat Suara Metropolitan, beliau ini adalah praktisi pengobat atau penyehat tradisional, di mana kita dalam Permenkes nomor 61 tahun 2016, jadi ada namanya disebut dengan HATRA, penyehat tradisional, bahwa di sini disebutkan setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun-temurun atau pendidikan non formal. Beliau ini juga mungkin turun-temurun ya Mas? Turun-temurun iya ada. Itu sejak di usia 12 tahun sudah mulai melakukan pengobatan. Namun kemudian dikembangkan lagi di usia 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya. Itu di kota Jogja bersama almarhum Dimas Andrian Arjuna. Oh, iya. Dulu dikenal dengan Pak Arjuna ya? Arjuna. Iya. Nama dia siapa aslinya tuh? Kalau untuk nama asli beliau itu Boy Andrianto. Oh, Boy Adrianto, tapi digelari orang Arjuna. Dimas Andrian Arjuna. Dimas Arjuna. Nah, ini kira Anda melakukan praktek-praktek penyehatan tradisional itu, saya kenal dengan Anda pertama itu menggunakan giling cendana ya. Giling cendana itu alhamdulillah berkat didikan beliau juga, Bapak Dimas Andrian Arjuna itu, dan itu di tahun 2010. Gitu. Anda menggunakan metode pengobatan tradisional ini seperti apa? Selain giling cendana itu. Dulu di waktu di usia 12 tahun itu menggunakan air putih. Jadi semacam dizikir, melakukan doa-doa tertentu, kemudian dikasihkan ke
pasien. Oh gitu. Kemudian menggunakan bekam, menggunakan juga terapi listrik, Mhm. dan di tahun 2000-an itu lebih ke metode hipnoterapi. Jadi Anda ini menggunakan hatra, ramuan-ramuan Anda ini juga menggunakan. Mas Menggunakan Aryo? itu untuk ramuan keseluruhan itu meracik sendiri. Oh meracik sendiri. Meracik sendiri. Emang Anda pernah punya pengalaman atau belajar tentang apa namanya herbal itu? Punya pendidikan formalnya? Kalau untuk pendidikan formal itu tidak ada, itu paling melalui buku-buku yang ya buku-buku, kemudian belajar di Jogja juga melalui Bapak Dimas Andrian Arjunaidin tadi. Sekarang saya juga fokus dulu ya di pengobatan media air. Itu air itu Anda apakan? Air putih yang memang khusus itu seperti air zam-zam atau air yang pH-nya lebih tinggi, itu yang seperti kalau disebutin merek juga nggak apa-apa. Jangan nyebut merek itu. ini. Orang itu harus bayar sama kita. Jadi kalau seperti air mineral lah, air mineral khusus gitu. khusus yang memang itu, jadi nggak sembarang air mineral yang di pasaran, namun menggunakan air mineral yang khusus, dan yang lebih bagusnya lagi itu menggunakan air zam-zam. Air zam-zam. Kemudian kita doakan lagi, kita zikirkan lagi, dan itu insya Allah diyakini sebagai media atau sarana penyembuh untuk pasien-pasien yang datang. Itu. Saya pada awalnya dulu ini pribadi ya, tapi maaf, saya tuh kalau orang jampi-jampi air tuh awalnya saya kurang percaya. Tapi ketika karena saya ini kan orangnya saintifik ya, orang sains, jadi percaya dengan itu nggak percaya. Tapi setelah saya membaca penelitian Masaru Emoto tentang meneliti air, orang Jepang, ilmuwan Jepang, itu bisa dilihat. Jadi proses penelitiannya itu seperti ini, Mas. Pemirsa juga bisa, mungkin ada yang membaca. Jadi Masaru Emoto itu air itu dibekukan, kemudian dilihat ionnya, energi air, Molekulnya. molekul-molekul airnya. Yang ini orangnya adalah orang yang soleh, ya soleh yang tidak pernah berkata-kata keji, Kasar. ya. Itu disuruh bacakan air. Kemudian ada yang orang soleh tapi hobinya juga mengucapkan kata-kata keji. Ada yang orang yang tidak beribadah sama sekali, tapi dia hobi melakukan kata-kata keji. Ada yang tidak beribadah sama sekali, tapi orangnya baik, tidak melakukan itu. Nah itu ternyata berbeda molekul-molekul airnya. Nah ini kalau Anda bawa maaf itu dengan kriteria begitu, Anda termasuk golongan yang mana ini? Allahu alam. Artinya ini kan dari hasil penelitian Masaru Emoto ini kan itu dilihat bahwa ternyata jangan sampai ini, mohon maaf ya, orang itu tidak rajin beribadah, tapi dia apa namanya seperti kejadian kita ada nggak usah saya sebutkan lah, itu dukun palsu yang akhirnya dicabuli itunya kan, itu kan ya kita lihat kadang-kadang nggak sikat gigi dia tiup-tiup, itu kan sudah bahaya. Sementara dalam kesolehan segala macam, itu kan itu perlu. Anda beragama apa, Islam ya? Islam. Jadi metode-metode yang Anda pakai itu ya metode-metode zikir juga gitu. Zikir, dan lebih cenderung itu lebih lebih diperbanyak itu biasanya melalui surat Al-Fatihah. An-Nas, Kulhu, sama Al-Falaq. Itu. Ada ritual-ritual khusus? Kalau di tahun-tahun di tahun 2000-an itu nggak ada, tapi setelah masuk dan setelah mengenal kota Jogja, di situ mulai ada ritual-ritual khusus. Nggak usah disebutkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi tidak semua orang ya. Jadi air-air itu ada air-air ritual khusus.
Kalau di Jawa itu dia suka ngambil air sendang ya. Iya, sendang. Kalau dia orang tuh supaya ada sendang kahuripan, Sendang beji. beji, ya beji itu ada untuk memperoleh keberuntungan. Iya. Kahurip itu untuk mendapat ini. Itulah kehidupan mistis. Nanti kita akan bahas dengan perbedaan yang lainnya, sahabat Suara Metropolitan. Tapi untuk ini kita khusus bagaimana Dimas Aryo ini melakukan pengobatan. Kemudian saya lihat itu, saya pernah melihat itu Mas Aryo. Anda ngobatin dipahat kaki orang itu, melihatnya pun kok ekstrem sekali. Ya itu alhamdulillah semenjak mengenal orang tua angkat yang Bapak Dimas Andrian Arjuna ini tadi, saya lebih terbuka pikiran bahwa yang namanya klinik atau hal-hal yang berbau mistis. Jadi beliau sempat menyarankan saya, ini loh yang sebenar-benarnya pengobatan. Oh gitu. Yang melakukan dengan metode terapi fisik, melakukan jadi dengan hal-hal yang positif yang beliau sampaikan. Di situ juga saya lebih terbuka untuk mendalami setiap pembelajaran yang beliau kasih. Di situ juga alhamdulillah baik metode terapi totok martil, terapi giling kayu cendana, totok sarap, dan juga ada satu lagi itu menggunakan kayu stigi, sedot sedot penyakit. Jadi kayu stigi itu ditempelkan di perut kalau seandainya ada permasalahan di perut, nah itu juga bisa insya Allah dengan melalui doa-doa ya tertentu. Oke. Jadi ada mantranya ya? Iya. Jampi-jampinya khusus ya? Lebih ke doa. Oh, dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya pernah menulis sahabat Suara Metropolitan tentang filsafat dan etika mantra. Kemudian juga ada tulisan khusus untuk mantra ini, James Dananjaya. Itu ada tulisan tentang folklore. Mantra itu tuh bagian daripada budaya spiritual bangsa. Kemudian kembali berarti Mas Dimas ini satu menggunakan namanya terapi fisik ya. Itulah dengan giling cendana, totok martil, kemudian kayu stigi. Itu belum ada, saya lihat ya belum ada, nanti coba saya searching tadi. Kemudian yang kedua adalah pengobatan fisik tadi selain itu. Kemudian yang kedua juga herbal ya. Untuk meracik sendiri melalui buku-buku dan juga melalui orang tua juga, melalui nenek juga. Jadi obat yang diyakini memang memiliki manfaat tertentu. Oke. Itu dipelajari juga dari nenek sama orang tua juga. Iya. Tapi dengan di Kementerian Kesehatan kan dulu ada namanya Loka Kesehatan Tradisional LKTM, itu juga bekerja sama ya. Kerjasama. Kemudian yang kedua, kita lihat setelah itu yang ketiga Mas Aryo, kita pengobatan melalui pertama tadi fisik berupa giling kayu cendana, kemudian totok dan totok martil, kemudian kayu stigi, yang kedua melalui herbal. Kemudian yang ketiga yang pengobatan spiritual. Ini yang menarik. Jadi kebanyakan ya pengobatan itu kan hanya klaim bahwa sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan. Ini Anda dalam pengobatan spiritual ini Anda punya guru ya? Untuk spiritual ini kebetulan guru spiritual saya itu juru kunci Gunung Dieng. Iya, kebetulan Mbah Rusmanto, beliau salah satu juru kunci baik itu Gua Semar, Gua Jaran, Gua Sumur sama Gua Gua Pengantin di Dieng, Wonosobo. Kenapa Anda memilih beliau itu sebagai guru Anda? Awal mulanya setelah mempelajari terapi fisik di Jogja, saya rencananya mau ke Gunung Lawu, tapi entah kenapa jalan yang dilalui malah menuju Gunung Dieng.
Itu. Kebetulan Gunung Lawu juga ada yang namanya Gua Semar, kemudian ada juga yang namanya Kawah Condro di Muko. Jadi entah kenapa malah larinya sayanya tertuju di Gunung Dieng, dan di situ alhamdulillah ketemu Mbak Rusmanto yang merupakan juru kunci Gua Semar. Di situ alhamdulillah di dalam Gua Semar saya sempat digembleng oleh beliau selama 1 tahun di dalam Gua Semar. Ngapain aja di dalam Gua Semar? Zikir. Zikir. Oh, Mbak Rusmanto itu Muslim ya? Beliau itu bisa dibilang netral. Oh, artinya penghayat kepercayaan. Iya benar. Tetapi lebih mendekati kepada Islam. Iya. Jadi saya kebetulan dari beliau langsung disuruh selama di dalam Gua Semar itu berzikir, doanya ya apa yang kita bisa. Jadi kebetulan apa yang kamu bisa, ya udah gini aja, kamu baca surat An-Nas sebanyak mungkin selama kamu di dalam Gua Semar ini. Terus ngapain aja di dalam Gua Semar? Yang pastinya kalau untuk ini makan, minum. Kalau makan itu semuanya yang yang masak secara alami. Jadi kayak semacam makan umbi-umbian, makan kentang. Tapi enggak direbus lagi mentah. Enggak, langsung dimakan kayak mentah-mentah gitu. Mentah-mentah. Iya. Enggak sakit perut. Jadi selama 9 bulan 10 hari di dalam Gua Semar itu yang dimakan itu. Kalau untuk minumnya minum air yang di Gua Sumur. Iya, saya lihat kalau ini enggak ada pohon-pohonan kentang, saya pernah juga kesana. Ada. Yang nanam siapa? Warga di sana ada. Kayak ketela singkong, kayak ubi jalar. Ubi jalar, iya. Oke. Nah, sekarang kembali kepada praktek pengobatannya, Mas. Kalau orang datang kepada Anda berobat, Anda yang memutuskan atau pasien yang pilihan? Misalnya saya mau mengobat nih, terapi fisik lah. Saya nggak usah terapi. Ya, semuanya itu tinggal tergantung dari keluhan pasien. Jadi sebelumnya saya konsultasi dulu, saya pelajari dulu apa permasalahan pasien. Kalau ini larinya ke kejiwaan, itu biasanya sebelum masuk ke ke urat saraf, itu biasanya saya melalui ke metode hipnoterapi dulu. Jadi kita bikin bagaimana kenyamanan pasien dulu, kita bikin kerilekan pasien dulu. Setelah di-relax pikiran tadi, di situ kita baru mulai masuk ke terapi fisik. Anda belajar hipnoterapi itu khusus ya? Otodidak. Loh, kok bisa? Itu hipnoterapi itu kajian ilmu psikologi. Iya. Kebetulan otodidak dan sempat juga sayangnya waktu itu di tahun 90-an sayanya tidak mengambil sertifikat NGN. Tapi Anda ikut pelatihan ya? Berarti pelatihannya ikut, tapi di waktu selesai ikut pelatihan saya disuruh membeli sertifikat dari Amerika. Waktu itu pelatihannya ada di Bogor. Ya nggak usah disebut lembaganya ya, kita pernah ikut ya? Iya. Jadi sudah bermacam ragam. Iya. Tapi apa Anda jadikan profesi utama itu untuk penghasilan utama? Dulu sempat mengadakan seminar-seminar di kampus-kampus, pelatihan hipnoterapi juga di kampus-kampus. Namun setelah menikah semuanya saya stop. Jadi sekarang nggak praktek lagi? Praktek lagi, tapi untuk melakukan pelatihan dan seminar di. Yang Anda stop itu melakukan pelatihan tapi seminar. Praktek pengobatan alternatif tetap ya? Iya. Ada. Kalau dilihat dari aspek ekonominya, maaf tapi ini Mas. Iya. Yang itu tuh apakah orang yang terpelajar pendidikannya atau orang yang justru hampir rata-rata yang kayak semacam untuk pelatihannya atau untuk pasiennya? Untuk pasien. Kalau untuk pasien itu lebih cenderung kita untuk menengah ke bawah, itu biasanya kita untuk biaya sukarela. Enggak, artinya pasien Anda itu banyak berada di kalangan menengah ke bawah atau menengah atas? Sepertinya umum. Ya? Umum. Jadi kita mengikutin alur ekonomi masyarakat juga. Enggak menentukan itu ini harus menengah ke atas atau menengah ke bawah, enggak. Itu memang udah dipesani oleh guru Anda atau gimana? Jadi tetap menerima apapun keadaan pasien. Kalau memang benar-benar pasien tadi tidak mampu, ya berkata yang tidak mampu. Jadi pengobatan itu
justru berdasarkan hasil diagnosis Anda ya, Iya, bukan permintaan pasien ya. bukan. Jadi saya yang pastinya untuk masalah ini pasien tadi mesti mengikutin alur pengobatan kita. Oke. Jadi Anda lihat dulu, Anda diagnosis dulu ya kalau Diagnosis dalam dulu, ilmu kita pelajari dulu. kedokteran Iya. ya. Kemudian Anda nyata bahwa orang ini Anda hipnoterapi Iya, ya. benar. Hipnoterapi atau hipnotis? Kalau hipnotis itu sebenarnya lebih cenderung untuk di stage. Untuk hiburan, untuk ini. Tapi kalau untuk kepengobatan lebih cenderung ke hipnoterapi. Anda saya lihat waktu lagi Asian Games, Asian Game. Anda melakukan peragaan Debus. tentang debus itu. Kebetulan untuk Indonesia kita menjadi salah satu perwakilan dari Sumatera Selatan untuk bermain debus, dan kebetulan di tahun 95 sempat sebagai perwakilan Palembang mendapatkan 3 besar perwakilan Palembang di salah satu stasiun TV swasta. Oke. Jadi Anda dikontrak atau gimana? Iya, sempat dikontrak, dan setelah itu sempat ikut juga di agensi-agensi perfilman sebagai stuntman. Statement. Iya, Peran pengganti. peran pengganti. Oke. Jadi Anda belajar khusus itu. Iya, kebetulan debus dulu waktu masih di tahun-tahun 90-an di Palembang ini saya sebagai salah satu pelatih kungfu yang bernama Perskindo yang dinaungi dari MKGR. MKGR sekarang bubar. Sekarang bubar. Perkumpulan kungfu ya. Iya, kungfu ini, dan semuanya baik pelatih, baik murid-murid juga itu bagi yang memiliki basic yang bagus itu langsung disalurkan ke agensi-agensi perfilman, film-film action. Anda juga saya lihat waktu itu dengan Pak Arjuna mengobati orang gila ya. Iya. Kebetulan sempat sama-sama membantu beliau juga membuka rehabilitas di kota Lubuk Linggau dan bekerja sama juga dengan Lapas Narkoba Lubuk Linggau. Di situ kita membuka rehabilitas yang memang benar-benar menanganin para pasien gangguan kejiwaan. Metodenya metode apa yang Sama, semuanya metode yang kita gunakan itu seperti paket kalau dalam metode-metode yang digunakan. Sebelumnya itu kita gunakan untuk ketegangan saraf tadi itu biasanya totok sarafnya, kemudian di pasien tadi digiling pakai kayu cendana, kemudian di totok martil, dan setelah itu dalam kondisi si pasien ini tadi sudah mulai banyak perubahan dalam kesadarannya, dalam kejiwaannya, baru dimasukkan sugesti-sugesti yang bisa membuat pasien tadi lebih cepat tingkat kesembuhannya. Ya saya lihat juga ya, saya hadirin sahabat Suara Metropolitan. Saya sempat mengikuti kebetulan guru beliau itu ya, Pak Arjuna itu mengobati orang-orang gila. Itu ada metodenya, dia totok bagian kepala atau kuping, ya. Kemudian makan bersama dengan orang gila itu. Iya. Jadi untuk pendekatan dengan mereka yang yang mengalami gangguan kejiwaan itu sebenarnya kita harus lebih hati ke hati. Tapi kalau ada yang ngamuk itu gimana, Mas? Ya, orang gila. Mau nggak mau. Kalau dia ngamuk gimana? Biasanya kalau ngamuk, bagaimana caranya kita tadi itulah kenapa semenjak beliau almarhum meninggal, di situ saya juga timbul down, dikarenakan kenapa? Sebabnya untuk menangani para pasien gangguan kejiwaan itu butuh memang tenaga yang ekstra, dan juga tidak bisa sendirian, setidak-tidaknya minimal 3 atau 4 yang mendampingin. Itu tadi dikarenakan kadang ada waktu-waktu tertentu si pasien ini tadi mengalami emosional yang tidak bisa terkontrol, kadangkala mengalami down yang luar biasa. Itu
harus benar-benar di waktu selama di rehabilitas itu kita memang perlu pengawasan ekstra ke Anda nggak diwarisi ya ilmu-ilmu tentang pengobatan orang sakit jiwa itu ya, gangguan kejiwaan? Kebetulan yang lebih dominan malah di kejiwaan. Oke, Kemudian di stroke, di diabetes, kanker, tumor, itu semuanya alhamdulillah di Kalau diabetes pengobatannya Anda menggunakan herbal ya? herbal juga. Nggak pakai totok, giling cendana? Kalau untuk diabetes itu tidak pakai totok, ini paling digiling. Dan lebih dominan kita berikan itu lebih ke obat-obat herbal racikan kita sendiri yang memang tidak diperjualbelikan bebas, khusus untuk pasien. Oke. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Suara Metropolitan, kita lihat ya ada satu pengobatan alternatif yang dilakukan dan juga saya sempat mengikuti beliau ini, guru beliau itu, bagaimana mengobati orang gila, bagaimana orang-orang yang patah tulang dan lain sebagainya. Memang betul-betul bisa direkomendasikan. Ini bukan promosi. Kami hanya memberikan sebuah penjelasan. Anda sendiri yang menilai. Ya, oke. Sahabat Suara Metropolitan, Bapak Ibu sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, kita semua bahwa kami yang memberikan informasi, Anda yang memberikan penilaian. Saya kira cukup sekian podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Selamat, salam sehat semua, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, terima kasih.